Jenengan wong alim wis rasa nggo bedho wis dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utemanane ngene. Man desapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Ora karo ngamuk sapa wong ala wahi ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya anahu koron sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir dengan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan apa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmon. Jane kula ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bi qada ilah lan qadae Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bi qadarihi kelawan qada qadare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akan tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bi qada ilah iku kabeh kelan qadae Allah wa qadarihi lan qadare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong, uripe bodho, ilmu yang ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Jadi pokoknya tujuannya Allah napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi coba kula ku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iya anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale kono kena kepen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yaiku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likai la tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima
atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup, kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur do zillatan litabe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nataati dadi ujub usom. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu notati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miriyo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, teng Pati nggih biasa piyambakan. Kalau nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terus radi duwe, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya. Bisa ujub iku menuso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atau. Nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muningih tenan Ruhin muningih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya iku. Nah. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon semuanya nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten nih. Bolak-balik Ruhin bodoni kula, mangkem ora tau bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apane aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaturi ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih penting. Ya sudah selesai nggak ada apa-apa. Bahwa itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tau kabeh tak lakoni. Dia mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Nyupukno sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih? Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semasyhur kersa salaman niku Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni itu gak kersa salam. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya dia mau mergo ora nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau Ruhin bojone loro yo nunggoni. Gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin meksa baturi kula. Dengan skala resiko bojone
lantar. Padahal sedurunge lantar kata Bapak Arab tuh. Nah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan litabe wa fitnatan lil maqbul. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Ya Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil mizan muntalam wa mablaghu ridha sinar. 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 Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau enggak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtasikab. Utsman juga sama, di manage negara. Sayyidina Ali juga di manage. Kalau Nabi enggak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja. Terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi gak dikasih, ini yang gak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasen. Kamu milih jadi pahlawan apa pasen? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Lah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram, mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan urung mangan. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi itu. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabek nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif ya orang Kenya tadi, apa Nigeria. Terus malah gak layak itu maksudnya orang Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, tidak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Saya tanya ini masih hidup ya Mas? Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat banyak. Itu bahaya.
Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pasif. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Barom tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah. Ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa Bu kamu begitu? Katanya, saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah Bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi Muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab usial namanya. Di takrib ada kitab usial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir enggak, Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ulama ahli sunnah menyebut masalah ijtihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya ijtihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufr, bahwa kefakiran itu mendekati apa?
kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah ngeritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu